Tes, tes. Kedengaran suaranya? Kecilan? Kedengaran. Kedengaran, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita langsung saja memanfaatkan waktu 1 jam ini. 1 jam ke depan. Oke, bentar. Oke, baik. Ini merupakan OHM atau 1 hour meeting yang pertama. Oke, pada kesempatan ini kami selaku trainer akan mungkin ya mendiskusikan terkait dengan beberapa kendala mungkin selama dalam mengerjakan tugas atau mungkin ada beberapa hal teknis yang belum tercover secara keseluruhan. Oke, baik. Kalau kita mengacu ke sebentar, ke panduan. Oke, di panduan. Oke, kalau kita lihat dari berarti hari ini tanggal 27, berarti OHM yang pertama, 1 hour meeting. Cuma di sisi lain sudah mengumpulkan tugas pertama dan tugas kedua. Oke, terlihat di layar? Oke. Adapun kalau misalnya kita lihat di sini untuk tugas pertama, mungkin di sesi kita sudah sempat juga melakukan pertemuan atau meeting yang mungkin dari saya pribadi menjelaskan terkait dengan tas yang pertama. Oke, berarti untuk tas pertama bahasa lainnya mungkin kita lewatkan. Oke, kita lihat di tas kedua. Di mana di tas kedua, di sini berarti dipastikan berarti peserta sudah melakukan atau mempelajari kaitan dengan link course pertama dan kedua. Oke. Adapun harapan dari tas kedua atau tugas yang kedua ini diharapkan yang ada 3 poin. Jadi poin pertama, para peserta, Bapak Ibu, itu sudah bisa membuat tim. Membuat tim ini kaitannya baik itu kelas, klub, kelompok belajar, ekskul, dan lain-lain. Ini bisa membuat di Teams. Jadi berikutnya bisa mengundang. Jadi mengundang peserta. Ini baik yang memiliki akun Microsoft maupun tidak. Ini juga bisa nanti posisinya sebagai tamu. Lalu mengunggah, mungkin ada file, bisa diunggah file melalui memulai percakapan. Berikutnya di sini cuma diminta bukti, lampirkan bukti tim linknya. Jadi link dilampirkan, itu poin yang pertama. Sementara poin yang kedua, ini melakukan meeting. Jadi dipastikan nanti ada bukti screenshot-nya. Jadi acara meeting dan saat diagendakan. Nanti secara keseluruhan kalau misalnya link course yang pertama dan kedua, di situ juga menjelaskan kaitan dengan ini. Dan ini link di OneDrive-nya. Jadi disematkan linknya. Untuk kaitan dengan durasi meetingnya ini bebas. Mungkin ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang 1 jam. Itu sebenarnya bebas. Nggak nggak ditentukan secara spesifik. Yang penting di sini cuma melampirkan bukti screenshot. Jadi meetingnya, agendanya. Nah, sementara yang ketiga,
ini kita bermain dengan formulir. Jadi formulir ada disebut dengan, kalau misalnya di Google mungkin ada Google Form, berarti kalau Microsoft ada Microsoft Form. Ini diminta isinya, ini minimal, ada 4 pertanyaan. Ini minimal, kalau misalnya mau lebih, ya lebih bagus. Itu. Kalau mau bervariasi pun lebih mantap ya. Jadi mungkin ada choice, ada yang jawaban singkat, ada yang drop down, dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa dipilih. Kalau di sini cuma diminta untuk melampirkan bukti link formnya. Jadi sudah dibuat pertanyaannya, diminta untuk dilampirkan link formnya. Mungkin di kegiatan sesi OHM ini, saya akan mencoba melampirkan yang ini nantinya sebagai presensi atau absen untuk malam hari ini. Jadi nanti saya akan kirimkan di, sematkan di chat di tim ini. Kurang lebih ini berarti yang dikumpulkan. Cuma di sisi lain mungkin ya kami dari trainer pun kalau misalnya dari sisi peserta banyak hal yang ingin ditanyakan. Dan kadang ada juga mungkin karena bukan bertanya. Jadi mungkin tidak menyimak pertanyaan atau misalnya ada diskusi teman-temannya yang sebelumnya. Padahal bahasa lainnya mungkin sudah ditanyakan. Jadi dimunculkan lagi pertanyaan yang sama. Padahal mungkin jawabannya kalau mungkin di grup WhatsApp sudah terbenam. Jadi karena banyak yang komentar. Kalau misalnya yang di bawah ini dimunculkan contoh agenda meeting menggunakan Teams dibuat. Oke. Oke, mungkin untuk pengantar dari saya pribadi ini dulu. Mungkin selebihnya kita bisa lanjut ke sesi diskusi. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Oke, silakan. Oke, Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Oke. Ibu Sa'diah. Oke, dipersilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya sedikit. Kemarin untuk tas 2 itu kan kita ada meeting. Katanya boleh mengundang kawan yang tidak punya akun Microsoft. Jadi kemarin waktu saya coba untuk mengundang kawan yang menggunakan Gmail itu nggak berhasil, Pak. Itu gimana, Pak? Oke. Oke, kaitan dengan itu mungkin bisa coba kita praktekkan. Oke, Ibu bisa share. Oh, nggak di depan laptop, Bu. Nggak bisa Enggak, di-share Pak. cara. Saya pikir ini bisa. Di rumah nggak ada apa, Pak. Nggak bisa Oh, pakai laptop. Kalau di sekolah bisa. Kemarin cobanya kan siang itu kan. Jadi ya. coba ke kawan sekantor, dicoba nggak bisa gitu. Jadi akhirnya kami yang punya akun Microsoft aja yang buat meetingnya. Oke. Nggak, kalau misalnya ada di depan laptop kan bisa langsung ini. Saya mau lihat cara Ibu meng-create. Oke, Aduh untuk sayang, membuat Pak, itu. saya pakai HP Oke. di rumah, Pak. Jadi ini juga kan. Karena kadang ini kalau berbicara dengan perangkat, kadang beda perangkat, beda settingan kan itu juga berpengaruh. Dan kadang ada beberapa yang menggunakan mungkin browser yang berbeda, itu juga berpengaruh. Karena ada yang belum update, belum ini, karena banyak hal yang dilihat. Jadi nggak bisa kita klaim di satu sisi itu. Jadi kalau makanya saya mau lihat seperti apa Ibu ini biar
langsung dapat jawabannya, seharusnya demikian. Itu. Cuma nggak apa-apa. Waduh, saya ya, Pak. Ya. Bisa dipraktekkan langsung. Oke, nggak apa-apa. Oke, sementara sementara saya pending dulu ya punya Ibu. Mungkin Ya, bisa lanjut oke, yang Pak. lain dulu, Makasih. nanti bisa. Oke, terima kasih Ibu Sadia. Oke, berikutnya Ya, Pak Agus Yulianto, dipersilakan. Ya baik Pak, untuk saya mau bertanya tentang OneDrive ya Pak. Oke. Kemarin kan saya sudah sinkronkan OneDrive saya ke file saya ke OneDrive. Setelah sinkron ternyata file yang di drive D saya itu hilang Pak. Disinkron, filenya hilang. Ya, terus saya baca-baca kan Pak. Untuk sarannya itu di copy manual lagi ke drive D saya lagi gitu. Mungkin ada saran lain Pak biar seperti kalau kita upload misalkan ke akun yang lain, dua-duanya ada misalkan seperti itu bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik. Bisa di-share screen-nya Pak? Mungkin cara Bapak buatnya bagaimana kok bisa hilang ya? Tapi seharusnya kalau misalnya akunnya tetap, karena kan akun ini baru digunakan, seharusnya tidak berpengaruh. Kan itu. Bisa Pak mungkin di-share screen-nya? Untuk share screen-nya mungkin kalau yang kemarin itu sudah saya Ada sempat di screenshot. Copy manual ke drive disk. Belum sempat Pak, maaf Pak. Saya pikir ada apa istilahnya pertinggal screenshot-nya kan, bisa kita telusuri. Jadi yang errornya di mana? Itu misalkan kita pilih file mana aja yang disimpan kan sebenarnya bisa ya Pak ya? Seharusnya bisa. Tapi kemarin punya saya itu otomatis semuanya langsung ke sinkron semua, jadi file-file yang masuk ke OneDrive semua Pak. Dan kebetulan di drive D saya itu setelah sinkron terus hilang. Oke, nggak bisa kita lihat ya. Kira ada screenshot-nya, bisa ini. Oke, ini. Oke, sebentar. Oke, mungkin coba saya perlihatkan. Oke, kita masuk ke OneDrive. Jadi masuknya melalui Office. Oke, Pak. Pada saat masuk ke Office, dipastikan posisi ini. Ini terbaca akun Bapak Ibu. Di sini. Ini terbaca akun Bapak Ibu. Jadi kalau akun saya ini, karena posisi saya juga sempat mengikuti pelatihan yang sama, cuma di gelombang ketiga. Kalau sekarang kan gelombang kelima. Oke, ini. Cuma setiap kita mengakses apapun, jadi dipastikan kadang mungkin bisa jadi ada double akun. Mungkin ada beberapa akun. Pada saat kita masuk, mungkin dia akan membaca akun yang lainnya. Itu juga jadi faktor kenapa di OneDrive-nya tidak terbaca. Oke, kalau misalnya kita lihat ini di OneDrive, itu langsung masuk. Dipastikan akunnya memang dibaca. Akun atas nama kita, cuma diposisikan di OCM 5-nya. Oke, nama. Ini secara keseluruhan. Jadi setiap aktivitas ini akan muncul di sini.
Jadi berapa banyak. Oke. Berikutnya sama, saya pun ada beberapa menyimpan kemari. Jadi file-file yang memang saya anggap penting. Bahasa lain mungkin. Nah, jadi seharusnya memang begitu masuk sinkron ini, dia langsung otomatis seharusnya. Nah, demikian ini berapa file di dalamnya. Kalaupun tidak mau disinkronkan, kadang kita posisinya offline, jadi bisa upload secara manual sebenarnya. Jadi mau upload folder atau upload filenya. Jadi bisa dipilih sebenarnya. Jadi kalaupun tidak mau yang kedua-dua ini, jadi bisa milih upload melalui ini dengan langsung ke filenya. Mau filenya Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Jadi bisa. Atau hanya menyematkan linknya saja. Jadi bisa. Itu. Sebenarnya apa istilahnya tata cara ini sebenarnya sudah diperlihatkan dan sudah ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah memang melewati dari link course 1 dan 2. Kalau ini kita klik link course-nya ini. Di sini muncul catatan lalu pembelajaran ini tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Cuma kadang ada juga secara keseluruhan ini cuma tidak secara keseluruhan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya ini 5 jam 30 menit. 6 modul. Oke. Nah, ini. Jadi begitu kita klik link yang tadi yang ini, link course pertama, klik. Dia langsung muncul kemari. Ini link course yang pertama. Cuma dipastikan Bapak Ibu pada saat masuk kemari, itu sudah ini. Sudah login atas nama Bapak Ibu. Itu. Jadi kadang ada juga beberapa peserta yang melewatkan ini. Kadang untuk pelatihan ini memang semuanya contoh seperti ini. Ini sudah full, berarti sudah di tahap sebelumnya saya sudah menyelesaikan ini. Jadi dipastikan semua ini tercentang. Berarti begitu tercentang ini sudah menyelesaikan. Ini baru satu sesi ini. Cuma kadang ada beberapa peserta izin bertanya Pak terkait dengan ini. Kadang kan begitu kita sudah menyelesaikan satu, oke, contoh seperti ini. Nih, saya masuk kemari. Oke, ini sudah selesai. Begitu selesai, kadang sistem langsung merekomendasikan untuk melanjutkan ke pelatihan berikutnya. Bisa jadi pelatihannya bukan yang ini. Bisa jadi dialihkan ke mungkin ke course ke yang ketiga atau keempat. Karena itu. Karena di sisi lain, di sistem dia membaca berjenjang. Kalau misalnya sudah melewati ini, dia akan melanjutkan kemari, ke selanjutnya, dan ke selanjutnya. Jadi untuk memudahkan, biar ini semuanya tercover, tercentang. Jadi Bapak Ibu tinggal klik begitu posisi di sini mungkin, tinggal klik kanan saja. Klik kanan, begitu buka di tab baru. Open new tab. Nanti buka di tab baru. Ini untuk memudahkan, begitu ini selesai, berikutnya kembali ke tab sebelumnya. Jadi ini dilanjutkan lagi, hal yang sama. Klik kanan, open. Gitu. Jadi dilanjutkan lagi. Nah, secara keseluruhan ini dipastikan semua tercentang. Karena ini juga untuk mengklaim nantinya sertifikat dari Microsoft. Itu. Jadi kalau misalnya ini tidak ada 1-2 yang masih belum tercentang, berarti untuk sertifikatnya belum bisa diklaim. Jadi hanya di sisi ini, karena tidak hanya di satu sisi, oke, di satu sisi
mengumpulkan yang setiap task, ini 1, 2, 3, dan 4. Cuma di sisi lain dari sistem juga harus terpenuhi. Karena kalau yang ini sertifikat dari VE nantinya akan keluar. Sementara yang ini langsung dari Microsoft-nya. Itu. Jadi menandakan bahwa Anda sudah menyelesaikan. Cuma ada juga yang bertanya terkait dengan ini kan bahasa Inggris. Jadi kewalahan kalau misalnya ada beberapa yang memang kurang paham terkait dengan itu. Cuma kalau misalnya ada kemauan pasti ada jalan. Itu. Cuma ini kan bisa ya udah tinggal di copy aja, berarti agak sedikit apa istilahnya kerja ekstra. Jadi di copy biasa, copy. Jadi tinggal dipastekan atau di Google Translate-nya. Atau bisa juga begitu di copy, tinggal dipaste misalnya oke dicontohkan yang ini. Kita kopikan, copy. Oke, kita bawa ke Microsoft Word. Oke, di Microsoft Word kita pilih dokumen baru. Nah, ini kita tutup dulu. Oke, langsung paste kemari. Ctrl V, paste. Oke, ini. Berarti modul yang di sana udah pindah kemari. Udah, berarti satu-satu. Udah kondisi seperti ini ya bisa kalau misalnya mau dirapikan mungkin perlu waktu gitu. Kalau misalnya tidak mau dirapikan pun nggak apa-apa, yang penting paham ini dari di mana. Oke, di Microsoft Word sendiri sudah menyediakan yang kaitan dengan penerjemah. Jadi translate. Oke, tinggal klik review. Ini ada translate. Ini translate yang mau diseleksi. Contoh seleksi dipilih yang ini saja, atau secara keseluruhan. Jadi keseluruhan translate dokumen. Jadi di translate dokumen ini kan terbaca mau diterjemahkan ke bahasa apa. Ini otomatis, udah Oke, mulai menggunakan OneNote. Ini kaitan materi OneNote. Jadi OneNote belajar apa saja? Ini. Jadikan pembelajaran lebih canggih dan dinamis. Ini dibaca semuanya. Berikutnya tujuan dari pembelajaran ini. Nah, ini mungkin begitu sudah bahasa Indonesia sudah mudah untuk dipahami. Karena nanti ada juga kaitan dengan untuk membuat OneNote. Itu seperti apa? Ini membuat buku catatan pribadi. Jadi di modul ini dijelaskan ini. Berikutnya untuk membuat, menambahkan, dan berbagi halaman dan konten atau isi. Berikutnya mengidentifikasi cara menata OneNote. Sama hanya konsep mungkin di salah satu materi kaitan dengan penggunaan penggunaan Microsoft Teams ini. Jadi begitu sudah dipelajari, jadi sudah paham maksudnya apa. Sebenarnya ini beberapa persyaratan, tidak menggunakan persyaratan, jadi bisa untuk semua kalangan. Nah, ini berbicara dengan menggunakan Microsoft Office 365 seperti apa. Itu. Jadi itu. Jadi setelah ini secara keseluruhan selesai, oke, konsepnya contoh di introduction ini dilakukan juga hal yang sama, copy. Kalau misalnya nggak mau ribet, ya udah tinggal copy, paste di Google Translate. Oke, setelah ini, makanya tahapan ini kalau bisa memang betul-betul bahasa lain mungkin ya belajarlah sama 2 minggu gitu. Jadi betul-betul belajar. Jadi untuk berikutnya tinggal klik lanjut ini. Lanjut. Berikutnya ada video. Nah, kalau ada video, kalau bisa jangan dilewatkan videonya. Kalaupun terkendala terkait dengan bahasa, ada solusinya sebenarnya. Oke, contoh misalnya klik videonya, berikutnya mungkin kurang paham. Oke, mungkin kurang paham dari bahasanya, ini bisa dipilih. Oke, ini bisa dipilih untuk memunculkan subtitle-nya.
Jadi kalau ini subtitle mungkin dalam bahasa Inggris, tinggal kita robah di ini menu di sampingnya ada setting. Ini diklik di English ini subtitlenya. Berikutnya auto translate. Translate, masuk lagi, tinggal dipilih bahasa Indonesia. Indonesia, klik oke. Nah, oke. Kalau misalnya dirasa tertinggal materinya, tinggal diputar saja ulang. Nah. Oke, kalau misalnya layarnya terlalu ini tinggal dibesarkan. Oke, berikutnya sama. Nanti Anda sudah, walaupun Anda mendengar bahasa Inggris, mungkin sudah ada subtitlenya. Gitu. Itu pola-pola untuk belajar. Ya, di sini secara keseluruhan dia kalau kadang orang bisa paham ini, kadang orang mungkin lebih mudah memahami melalui kata-kata, kadang orang hanya lebih mudah memahami melalui video. Jadi sebenarnya di Microsoft ini dia mengcombine. Jadi video ada, jadi beberapa kata-kata pun ada. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu. Oke, selebihnya kita lanjutkan ke sesi diskusi berikutnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, silakan. Oke, Bapak ya, Jeraus Wiratama. Wow. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Oke. Ini mau tanya, saya dari trainer 9 sebenarnya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Kita cover. Oke, silakan. Kemarin pada saat saya membuat assignment langsung pilih form, respons dari yang studennya yang ada di kelasnya itu malah ada error Pak, tapi saya nggak ngerti. Izin share screen, boleh. screen ya Pak. Boleh, silakan. Tampilannya seperti ini Pak. Errornya seperti ini. Web page not available. Jadi kemarin solusinya saya langsung kasih link ke formnya, baru bisa respons. Tapi kalau dari assignment-nya malah nggak bisa. Ini solusinya apa Pak? Makasih. Oke, sebentar Pak. Ini ada di screen share, di screenshot sebelum ini ada. Sebelumnya. Satu layar sebelum ini. Karena ini kan dari teman saya. Jadi ini screenshotnya itu pada saat dia klik form. Klik form, kemudian mau diarahkan ke formnya, munculnya ini. Kebetulan formnya kemarin sempat kadaluarsa, kemudian saya ganti lagi tanggalnya memang. Tapi setelah saya ganti pun tetap aja tidak berubah. Bisa dipraktekkan Pak? Untuk karena ini dari teman saya jadi nggak bisa saya praktekkan. Itu. Jadi kalau misalnya kaitan dengan form, oke, kita akan. Teman saya itu statusnya kemarin tamu Pak. Statusnya tamu dari Gmail, dia bisa login, dia bisa ikut kelas, tapi pada saat mengeklik assignment untuk tipenya form, hasilnya begini. Itu saja kendalanya Pak. Terima kasih. Oke. Ya. Oke, baik. Sebentar. Oke, di form. Kita masuk ke form. Ini dia. Oke, di form. Oke, kita coba tambahkan satu. Ini
judulnya Izin Pak, adalah. saya kemarin nambahkannya bukan begitu Pak. Jadi Bukan bisa bikin quiz di-share. baru. Bisa di-share screen, Pak. Ini cara Bapak. Oke. Mungkin bisa Baik, Pak, diperhatikan biar sebentar. di arah. Waktu itu saya klik create, kemudian assignment. Oh, salah. Gini ya Pak, karena udah lupa, maklum masih baru-baru. Oke, wajar itu, Pak. Existing. No, bukan. Create quiz. Ya, seperti ini dia Pak. Jadi saya sudah bikin form sebelumnya, lalu saya tambahkan ke assignment. Tapi pada saat diakses oleh teman saya yang statusnya tamu, muncul error yang tadi. Terima kasih Pak. Oh ya, Pak, sebentar Pak, jangan ditutup dulu. Oke. Baik Pak, saya ulang. Nah, ini coba di-scroll pelan-pelan ke bawah. Nah, itu kan ada muncul all student. Ini saya sudah pilih all student in the future. Jadi assignment-nya terlihat oleh teman saya. Sudah terlihat, tinggal pada saat klik form-nya yang harusnya menampilkan form tidak muncul, Pak. Oke, sebentar ini. Oh iya. Iya. Karena di settingan ini memang khusus bagi ini, istilahnya yang memiliki akun Microsoft. Jadi di luar dari itu memang tidak diizinkan. Itu. Baik Pak, terima kasih infonya Pak. Ya, kembali. Oke, berikutnya Pak Budiman Putra. Oke, dipersilakan Pak. Ada Pak Budiman? Oke, kita lanjut ke Pak Endang Herviana. Ibu Endang ini, Ibu atau Bapak? Ya. Ibu Endang. Oke, lanjut ke Bapak Ahmad Waturohman. Persilakan Pak. Ya, malam Pak. Ya. Iya, Oke. Pak, saya mau nanya nih. Oke, silakan Pak. Kemarin kan saya udah ini ya, sign in untuk tas 2 ya. Tapi di feedback-nya itu untuk nomor 1 silakan kirimkan link Teams, bukan link meeting-nya. Padahal di saya udah dimasukin link Teams-nya. Itu di turn in again. Boleh share screen, Pak? Boleh. Silakan. Oke, Pak. Nah, ini, Pak. Oke, untuk nomor 1. Untuk nomor 1 silakan lampirkan link Teams. Ini link tim saya nih, Pak. Aduh, sebentar. Ya, ini udah saya kasih link Teams-nya, Pak. Tapi di feedback-nya katanya disuruh lampirkan link. Padahal sudah. Assalamualaikum. Oh, ini maksud link tim
Oke, Link sementara timnya saya coba cek nih, Bang. Nah, ini masuk ke ini saya, apa namanya? Tim saya. Nah, berarti ini yang dilampirkan link timnya. Sementara Iya. yang instruksi di sana melampirkan oke, ini. Oke, saya kembali share screen. Oh, boleh, Pak. Saya close search. Oke. Oke, ini. Jadi yang tadi dikumpulkan, dilampirkan. Jadi ini yang dikumpulkan. Cuma yang diminta di pedoman. Oke, dibuat schedule meeting. Setelah schedule meeting, berikutnya kan dibuat judulnya. Contoh misalnya malam OHM, contoh. Ini contoh. Oke, berikutnya sudah disetting. Ini sudah disetting secara keseluruhan, sudah. Oke, jam sekian. Oke, ini kita contohkan. Jadi kita ini kan. Oke, kan seng. Udah begitu diklik send. Oke, kita tunggu sebentar. Ya. Oh. Verifikasi. Oke, ini kondisi. Oke, kita ini karena terbaca yang sebelumnya sudah di jam yang itu. Oke, di 20 30 21. 21. Oke. Ini berakhir di 21:30. Oke, kita buat hari berbeda. Ini tanggal besok. 21:30. Oke, 30 menit. Oke, contoh seperti ini. Ini kirim. Gitu. Tampak juga ini. Nah, ini. Kembali. Oke. Nah, sudah dibuat ini. Klik. Sudah diklik. Link ini yang dilampirkan. Copy linknya. Sudah. Link ini yang dipastekan di situ. Nah, ini berarti link ini lampirkan bukti link tim. Ini di atas link tim. Di bawahnya baru meetingnya. Itu. Jadi kalau misalnya link tim secara keseluruhan, mana tadi? Keluar ya? Link tim. Nah, sementara ini ada dua nih. Ada link bukti link timnya. Berikutnya screenshot bukti meetingnya. Kalau untuk meeting yang ini. Kalau begitu sudah di save, sudah keluar muncul copy linknya. Link ini. Sementara untuk tim kan
seharusnya dibuat. Nah, kalau misalnya dari materi di dalam ini, di salah satu materi ini, itu ada tergambarkan bahwa untuk dilampirkan, berarti Anda, Bapak Ibu, jadi membuat tim. Jadi, nah seperti ini kan ada beberapa sudah. Jadi jangan dikirim ini, karena ada tim yang di grup itu. Mungkin salah pada saat disematkan linknya. Jadi terbaca ke yang lain. Taruhnya dibaca ini ke masing-masing. Kan? Ini diminta untuk membuatkan tim. Jadi nantinya kalau yang masing-masing, jadi misalnya nama saya Mutakin, berarti saya akan buatkan nama kaitan dengan itu. Atau mungkin yang berkaitan dengan aktivitas yang saya lakukan. Contohnya seperti ini, cyber security. Saya akan buatkan ini. Jadi untuk menambahkan ini. Nah, ini kan ada berapa? Bisa milih. Kalau misalnya kita mau buat baru, ya udah create timnya. Oke, untuk kelas kan bisa. Kan di sini di materi juga jelaskan apa perbedaan antara kelas dengan PLC, dibedakan dengan staff dan lainnya. Ada beberapa. Jadi kalau misalnya ini diminta, kalau di sini kan diminta untuk dibuatkan ini bisa kelas, ini bebas. Jadi tinggal milih aja satu. Oke, contoh misalnya di sini kita coba pilih kelas. Oke, namanya apa? Jadi dituliskan. Kalau sudah nama, berarti ini boleh diabaikan. Nah, next. Oke, mau ditambahkan. Kalau nggak ada, berarti skip ini. Berarti link ini yang di get link channel. Jadi ada dua, ada link. Berarti link ini, berarti setiap Bapak Ibu nanti ada masing-masing. Jadi kalau untuk melihat keseluruhan, ya di sini. Ini 1, 2, 3 tadi. Ini. Itu. Jadi kalau misalnya yang dikirimkan, itu terbaca link yang berbeda. Jadi itu. Jadi makanya pada saat dikomentari, seharusnya memang link itu memang yang disematkan memang link, cuma bukan link yang dimaksud. Itu. Mungkin Pak Ahmad. Maaf. Ya. Oke. Iya, Pak. Ya, mungkin. Link yang dimaksud maksudnya tuh link grupnya kan ya? Kalau yang di sini kan ada dua. Jadi yang di pertama, jadi di sini Yang pertama memang itu ini diminta link yang ini timnya. Kan kita sudah buat tim, timnya. udah buat kelas tadi ini. Iya. Kan sudah jadi Saya kelas buat. yang ini tadi. Ini. Jadi link ini yang diminta. Ini get link. Iya, Pak. Mungkin Pak berarti dua link ya Pak ya? Jadi menyesuaikan dengan dua yang link ya, diminta Pak, ya? di sini. Jadi di sini nanti akan Berarti dilihat. Oke. Yang nomor 1 ini ada link rapat sama link kelas ya Pak ya? Iya. Untuk tes yang satunya. Yang nomor tes 2 nomor 1. Baru nanti yang nomor 3 link formnya. Iya. Berarti waktu kita kumpulkan di Word-nya itu dokumennya berarti ada 3 link ya Pak ya? 3 link. Iya. Itu jadi dikumpulinnya di satu Word, ada beberapa link atau gimana Pak? Kalau saya langsung dilampirin ke itunya. Oke, kalau itu kan berbicara teknis. Jadi kadang ada juga mengumpulkan jadi 3 lampiran. Ada juga yang sudah dimasukkan ke Microsoft Word-nya, dilampirkan. Itu kan bebas, yang penting pada saat si trainer melakukan pengecekan, jadi dia menemukan hal yang dimaksud. Cuma di sisi lain itu
untuk ini apa istilahnya? Kan materi sudah diikuti. Jadi sesuai nggak harapannya itu. Jadi ini berarti sudah cara mengundang sudah bisa. Berikutnya cara menyematkan link sudah tahu posisinya di mana. Cuma di sisi lain, kalau misalnya kami dari sisi trainer cuma melihat itu saja, berarti ini sudah paham, sudah mengerti. Itu. Mungkin kurang lebih demikian, Pak Ahmad. Oke, mungkin ada lagi yang lainnya? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh, silakan Ibu Enda. Yang tes yang dari untuk dapat sertifikat Microsoft itu, kira-kira poin maksimalnya berapa ya? Saya udah ngerjain sih, tapi saya belum yakin apa penuh semua. Oke. Oke, baik. Nah. Oke, kalau misalnya dari sisi Microsoft-nya, jadi dipastikan, kan ini ada, di atasnya, kita lihat dulu. Jadi dari panduan, nah di sini. Ini nggak ada link yang pertama, kursus yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Oke, contoh misalnya kita sudah masuk ke link kursus yang, contoh katakanlah di keempat ini. Kita masuk kemari. Nah, begitu kita masuk kemari, ini langsung direct langsung kemari. Ini dipastikan, ini kalau ini kan sudah, kalau misalnya begitu baru pertama kita buka, ini masih putih, belum tercentang. Jadi untuk materinya ini semua di bawahnya. Ini materi pertama, ini kedua. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 materi di link yang keempat tadi. Link kursus yang keempat itu ada 9 materi kalau kita lihat dari sini. Nah, cuma untuk menyelesaikannya, si sistem Microsoft dia membaca itu selesai apabila ini full seperti ini, sudah terbaca. Full dengan catatan, kalau kita klik overview di sini di bawahnya, ini tercentang semua. Berarti begitu juga yang ini, berarti ini bahasa lain ini sudah dilewatkan, sudah mengikuti. Ini. Begitu juga dengan yang link kurs yang 2, ketiga, dan pertama. Jadi secara semuanya, ini yang pertama tadi dipastikan ini sudah tercentang. Cuma ada juga kalau misalnya hanya baru mengikuti 2 saja, kadang ini sudah. Berarti di bawahnya kan masih ada ini. Jadi pastikan begitu klik di link kursnya, ini link kurs yang pertama, ini semua yang di sini mungkin bahasa lainnya dilahap semua. Jadi itu sampai berarti selesai. Nah, jadi begitu ini selesai di sistem dibaca ini sudah full penuh. Berikutnya baru nanti ada setelah ini selesai nanti bisa diklaim untuk sertifikatnya. Jadi nanti sertifikat akan keluar per materi ini. Dan itu. Mungkin untuk sementara demikian. Izin Pak. Oke, silakan. Kalau untuk modul kan itu 4 modul ya Pak untuk course-nya itu. Nah itu iya. kalau udah selesai semua boleh mengerjakan yang lain Pak? Boleh. Karena ini ada untuk tugas tasnya ada 4. Nah itu 1, 2, 3, 4. Saya udah beres semua Pak. Nah boleh mengerjakan yang lainnya kayak gitu Pak? Boleh. Cuma itulah dipastikan si trainernya sudah ini. Oke, kita kembali lagi ke mari. Oke, di ini. Dipastikan trainernya sudah. Oke, di assignment-nya.
Nah, sudah membuat ini. Jadi tugas untuk dikumpulkan. Kalau misalnya dari trainer, oke, kalau misalnya saya di trainer nomor 1, jadi saya baru 2. Karena kenapa? Saya mengikuti ini. Jadi bisa langsung menyelesaikan. Cuma di sisi lain kan apa misalnya kalau misalnya belajarnya kalau yang ekspres biasanya tidak berbekas biasanya. Ya kan? Makanya mengikuti, kalau saya mengikuti yang ini, kalau misalnya sudah ini seharusnya sudah ini untuk di tas yang ketiga, baru nanti saya akan masukkan. Jadi bahasa lain kalau misalnya sudah pun mengikuti, sudah mempelajari secara keseluruhan semuanya, udah ini bisa disimpan dulu di Microsoft Word-nya. Disimpan, nanti begitu sudah dibuka, tinggal upload saja. Gitu. Maksud saya Pak yang ada di Microsoft Training Pak. Boleh saya share layar Pak? Boleh, silakan. Pak. Jadi Pak, saya udah beres Pak. Jadi ada beberapa yang muncul di some item for you send your last visit-nya. Untuk archive-nya modul-modul seperti ini Pak, itu tuh betul Pak, udah jadi sertifikat gitu Pak? Iya. Oke, ya. Kan ini yang pertama ya Pak, yang Office ya. 365 sama edukasi Microsoft Calculator Academy sama Master Microsoft Teams. Nah kalau udah selesai semuanya, boleh mengerjakan yang lainnya gitu Pak? Boleh. Kayak Azure. Oke. Kalau misalnya berbicara Azure itu memang di luar dari pelatihan ini. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya dari, oke, maaf ya. Ini saya share screen kembali. Oke, kalau dari ini pelatihan ini khusus mengkhususkan memang yang di link kursus cuma 4 ini. Cuma kalau di luar itu nanti bisa tidak tercover kemari itu. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita klik di link, contoh seperti ini di sini, memang untuk pelatihannya banyak. Jadi bisa apa istilahnya? Lebih. Cuma di sisi lain kita tidak apa istilahnya belajar akan hal itu. Contoh misalnya seperti saya ini kan masih kalau misalnya dari tingkat kan masih jauh sebenarnya. Tidak ada banyak hal yang bisa dipelajari kembali. Cuma di sisi lain untuk pelatihan ini khusus untuk 4 link kursus ini saja. Kalau misalnya Azure itu memang di luar dari ini. Itu kan bisa juga dipelajari. Cuma kalau misalnya begitu Bapak Ibu sudah memiliki akun, ini sudah punya akun. Jadi ya udah bisa diakses semuanya. Cuma untuk pelatihan ini mengkhususkan di 4 link ini saja. Dengan beberapa catatan terkait dengan tugas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Itu. Ini hanya sebatas ini saja. Kenapa demikian? Karena sebenarnya ini ya bisa dikatakan untuk ini pengenalan ya. Jadi mungkin tidak terbiasa dengan yang aplikasi yang disediakan oleh Microsoft. Jadi itu. Jadi kadang kita mungkin lebih dominan menggunakan mungkin yang berbasis Google lah. Jadi Google Form, Google Drive, dan Google yang lainnya. Itu. Kalau misalnya ini untuk membiasakan sebenarnya. Jadi cara buatnya seperti apa. Nantinya pada saat pun kita mengajarkan. Jadi kita juga menggunakan hal yang sama. Jadi kalau misalnya contoh seperti pada saat kita menggunakan meeting, jadi sudah ada pilihan lain selain Zoom, Google Meet. Jadi ada
Microsoft Teams. Itu. Mungkin kurang lebih demikian. Oke, yang lainnya dipersilakan. Mbak, Ya, Pak Ahmad. halo. Jika sudah mengerjakan link course-nya itu bagaimana Pak bukti pengumpulannya itu bagaimana? Bukti pengumpulan. Jadi kalau bukti pengumpulan secara oke. Untuk bukti pengumpulan sebenarnya kita mengikuti panduan yang sudah diberikan. Jadi di panduan ini contoh misalnya menyesuaikan. Jadi tugas yang keberapa? Kedua, ketiga. Jadi kalau misalnya tugas yang ketiga, course yang self study. Self study. Ya itu bagaimana pengumpulannya? Yang ini. Yang ini dia untuk pengumpulannya cuma dibaca. Ya. Oh, dibaca aja. Cuma dibaca ini. Yeah. Dibaca keseluruhan ini sudah tercentang. Berarti bahasa lainnya ini sudah melewati ini kan? Dan di setiap sudah Pak. Di setiap modul kan ada disematkan beberapa pertanyaan kaitan dengan materi di atas. Berarti kalau ini sudah, kan di bawahnya dilanjut lagi. Ini. Cuma dipastikan ke semuanya. Jadi kalau misalnya ini link yang link course yang pertama. Ini ada materinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ke-7-7-nya semua sudah tercentang seperti ini. Nah, itu baru Anda menyelesaikan kurs yang pertama. Untuk kurs yang kedua, jadi mengikuti hal yang sama. Ini kurs yang kedua. Jadi tidak perlu bikin screenshot gitu ya Pak? Enggak. Untuk bukti. Kalau yang ini enggak. Kalau yang ini cuma langsung dibaca di sistem. Ini langsung dibaca di sistem. Kalau yang dikumpulkan yang ini menyesuaikan yang di sini. Ini untuk nanti sertifikat di VAE-nya. Kalau yang di sini nanti sertifikat di Microsoft-nya. Itu. Baik, Pak. Ya. Makasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, berikutnya. Pak, saya izin bertanya boleh, Bapak? Oke, silakan, Pak Budiman. Tadi sempat sinyalnya terhilang terus ketinggalan. Untuk cara centangnya itu seperti apa ya, Pak ya? Untuk tadi masih relate kepada yang bertanya sebelumnya tadi masalah yang centang di yang self study tadi loh. Itu biar tercentang itu bagaimana, Pak ya? Mungkin bisa diulang. Oke, biar tercentang. Berarti dipastikan, contoh misalnya ini. Ya. Nah, kita masuk. Oke, materi ini. Oke. Kan pasti kita membaca kan? Baca, berarti apa dijelaskan di sini? Lanjut, klik. Nah, begitu kita klik lanjut. Kalau kita lihat di menu sebelumnya, ini, berarti lanjut, ini langsung tercentang pertama. Berarti ini sudah kita lewati. Berikutnya masuk ke materi yang kedua. Kalau misalnya ini sudah, nah ini kita baca kembali. Berarti ini ya, oke, apa yang diberikan. Jadi benefit untuk Anda, nah beberapa ini. Bisa akses materi belajar, kan itu. Nah, berikutnya, oke kita baca, selesai. Lanjut lagi. Nah, ini berarti sudah tercentang kedua. Itu. Ini begitu juga, ini kita lanjut lagi. Ya, aktivitas, lanjut. Atau next. Next. Nah, begitu ada jumpa video, kita harus nonton videonya. Nonton video. Oke, kalau misalnya untuk memunculkan subtitle-nya, tinggal dialihkan ke bahasa Indonesia.
untuk memudahkan kalau misalnya kurang paham. Oke. Nah, ini kita kembalikan kembali. Berarti itu otomatis Pak ya, tercentangnya tidak harus klik simpan atau apa gitu Pak ya, otomatis. Betul, gitu. betul. Begitu Oke. ini sudah selesai sampai ke bawah, ini kemari. Ini untuk mengambil materi semua ada di sini. Cuma ini semua dalam bahasa Inggris. Di materi sini sudah banyak ini. Bisa untuk dipelajari atau sebagai pembelajaran. Nah ini di download terkait dengan materinya ada PPT. Kalau sudah kan sudah sampai selesai ke bawah, lanjut, berarti itu langsung dibaca, dicentang. Ini kan use ini terkait dengan penggunaan pemanfaatan EduTrack. Jadi di sini, oke, pemanfaatan ini di sini tadi. Berarti nah kita baru sampai di sini tadi. Berarti yang ini yang di atas sudah tercentang. Jadi kalau misalnya belum bisa dibuka, ini masih kosong. Tuh, dipastikan berarti semuanya selesai sampai ke ada berapa soal yang diberikan. Ini ada 5. Ada 5 ya, 5 soal terkait dengan juga kesimpulannya, summary-nya. Itu. Ini baru 1 modul. Berikutnya lanjut ke modul berikutnya. Juga dilakukan hal yang sama. Sampai modul yang tersedia di link course itu habis. Ini nggak ada lagi, udah mentok. Itu. Nanti baru lanjut ke link course yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, mungkin demikian. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Ya, terima kasih kembali. Ya. Ya. Oke, masih ada? Saya Pak. Oke, silakan, bagus. Untuk menanggapi hal yang disampaikan barusan, itu kan punya Bapak ada tingkatannya sampai tingkat 7. Baru tingkat 7 ya. Sedangkan untuk kami pelatihan kami itu sampai tingkat berapa Bapak? Bukan, kalau misalnya kita menyelesaikan semuanya, nantinya memang di posisi memang tingkat 7. Nah, kalau misalnya setiap kursus yang setiap modul yang ada di situ kita selesaikan, mungkin bisa jadi naik tingkat 7, 8, 9 itu nggak ini. Karena itu menyesuaikan dengan apa istilahnya? Kan setiap modul itu ada diberikan poinnya. Jadi akumulasi poin itu sudah tercapai, terpenuhi, jadi pasti naik tingkatnya. Itu sih. Oke. Pak, izin lagi Pak. Ya. Kalau knowledge-nya itu ada banyak yang salah, itu bisa diulang atau gimana Pak? Atau cuman udah nilai mutlak gitu Pak? Nulis yang mana maksudnya? Knowledge yang ada di training. Iya, saya belum mudeng ini. Knowledge yang mana? Knowledge check Pak, knowledge check. Quiz. Mungkin bisa ditampilkan share screen-nya. Pertanyaan dari yang bagian kuisnya itu kan kadang ada kuis yang salah kita jawab Pak. Tiap materi itu kan ada kuisnya. Terus kita jawab kuisnya itu ada yang salah. Terus itu gimana? Apa bisa kita ngulang lagi di bagian kuisnya atau enggak? Bisa. Karena itu nggak ada ketentuan baku. Jadi kalau misalnya tidak bisa menjawab, tidak dapat nilai, nggak seperti itu. Jadi kalaupun Anda mungkin beberapa melewatkan, kadang bisa juga sertifikat tetap keluar. Cuma di sertifikat kadang untuk nilai tidak dimunculkan di situ. Cuma kadang ada juga beberapa. Oh ya, silakan. Ini kan self study. Apakah atau self-paced learning? Apakah ada apa namanya? Hampir di beberapa course itu kan bahasanya in English. Nah, apakah ada pembimbingan apa namanya? Ada waktu misalnya terkait dengan tatap muka begini khusus untuk membahas modul-modul itu, Bapak?
Oke, baik. Oke, kaitan dengan itu, bentar. Oke, nggak apa. Sebenarnya sudah ada yang bertanya hal yang sama. Cuma nggak apa. Saya ini coba. Oke, contoh misalnya materi tentang ini. Kita masuk materinya. Oke, cuma di sisi lain memang harus agak sedikit ekstra karena di sini sudah ditekankan bahwa tidak tersedia dalam bahasa Indonesia. Cuma hanya beberapa ini saja seperti ditelusuri, cuma tidak secara keseluruhan. Cuma kalau kondisi seperti ini, jadi kita memerlukan apa istilahnya ya pelatihan, bukan pelatihan sih, waktu ekstra. Jadi ya udah mau tak mau kita harus copy satu-satu. Ini copy, sama, copy, udah sampai di sini. Copy, berikutnya baru dibawa ke kemana tadi? Dibuka Microsoft Word-nya. Microsoft Word, ini baru dipaste kemari. Jadi polanya berikutnya dilanjut lagi ke bawahnya. Production. Oke. Ke bawah. Ini di copy, dilakukan hal yang sama lagi. Copy. Paste kemari. Cuma kalau misalnya dianggap ini sudah selesai, jadi bisa langsung diklik review. Translate dokumen. Ini berarti semua dokumen yang di sini akan bentar. Oke. Dibaca yang sebelumnya. Jangan dulu. Oke. Ini. Refresh dulu. Oke. Translate dokumen. Jadi ke bahasa Indonesia. Di sini baru. Mungkin kalau misalnya kondisi seperti ini agak sedikit mudah kita dalam belajar. Ini penjelasan. Ini juga dilakukan hal yang sama. Cuma hal ini saya sudah mengimplementasikan oke, sebentar. Ini materinya. Oke. Ini lambat. Ini materi aslinya. Jadi saya coba pindahkan. Mungkin kita baca ini kurang paham, kurang bisa dipahami karena bahasa lain. Jadi dilakukan hal yang sama. Kalau ini sudah oke, ini lumayan nih. 9 halaman. Berikutnya ini versi yang sudah diterjemahkan. Jadi memang kita agak sedikit membutuhkan waktu yang ekstra. Jadi ini kalau misalnya kondisi seperti ini sudah mudah kita pahami. Kalau misalnya kurang apa istilahnya paham kalau misalnya dengan berbahasa Inggris. Kalau ini kan kondisi sudah bisa dipahami. Cuma di sisi lain, kalau misalnya menggunakan yang apa istilahnya bawaan contoh yang desktop versi Microsoft Word desktop ini untuk link ini nggak apa istilahnya tidak langsung terbaca, tidak auto detect. Cuma berbeda kondisinya kalau misalnya kita masukkan di Microsoft yang Office versi online-nya. Contohnya saya kopikan yang ini, copy. Oke, kita buka yang Word. Ini Word yang di sini blank. Wih, bikin orangnya ah. Nah, oke. Kalau YouTube yang tadi kita pastekan di sini, ini otomatis dia dibaca. Nah, ini. Jadi auto detect. Ini salah satu kelebihan versi online-nya. Jadi yang ini Word
memang. Nah, ini kan langsung masuk. Di bahasa lain kita nggak harus buka YouTube-nya. Ini udah langsung disematkan. Kalau misalnya ada linknya, tinggal dipastekan. Misalnya link yang di bawah. Nah, link ini tinggal di copy saja, copy. Ini copy, Ctrl C. Berikutnya di sini. Oke, di sini tinggal dipaste. Ctrl V. Nah, otomatis dia ada 2. Ini. Langsung disebutkan nama judulnya kalau misalnya di YouTube ini. Ini sudah bisa langsung kita memang autoplay. Jadi begitu masuk langsung ini. Itu mungkin salah satu. Ini salah satu kelebihan dari Microsoft Word yang versi online-nya. Kalau yang ini versi desktop-nya. Itu kalau desktop dia tidak auto ini. Itu. Mungkin demikian. Oke, yang masih ada? Mungkin satu lagi. Belum kita akhiri. Sudah lewat dari 1 jam rupanya. Mau 1 jam setengah. Oke, mungkin Pak Tutut. Ada mau ditambahkan, Pak? Silakan. Pak, permisi saya mau tanya boleh nggak? Oh, oke. Silakan. Ya, Pak, terima kasih. Izin untuk mematikan kamera saja, Pak, untuk menjaga koneksi jaringan. Di link course 1, 2, 3 itu kan ada yang harus kita kerjakan kan, Pak. Kemudian di atas tadi saya ada lihat jumlah XP yang terselesaikan dalam setiap halaman website yang terbuka. Dan di akhirnya ada evaluasi yang harus kita kerjakan. Nah, apakah evaluasi itu akan masuk, ada nilainya, dan apakah nilainya nanti itu akan masuk dalam penilaian akhir kita di pelatihan ini? Begitu, Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik. Pak Arianto. Oke. Untuk sesi penilaian sebenarnya ada 2 sesi. Kalau misalnya sesi di pelatihan, di kurs, ini kan ada menyelesaikan tugas pertama, kedua, task 1, 2, 3, 4. Nah, itu kaitan dengan sertifikat yang diberikan oleh VAA, Virtual Education Academy. Sementara yang kurs ini sistem yang disediakan oleh Microsoft. Jadi bahasa lainnya, kalau ini nanti setiap sesi ini, setiap modul, jadi ada sertifikatnya setiap modul. Nanti pada saat nanti di akhir kita bisa klaim, nanti akan diberikan kode ngeklaimnya. Jadi klaim nanti baru muncul sertifikat secara keseluruhan dari pelatihannya. Ini dari sisi Microsoft-nya. Sementara yang setiap task yang dikerjakan ini mengacu ke, cuma di sisi lain di sini bukan memberi nilai ya. Jadi cuma melihat kalau misalnya sesuai, misalnya ini dikirim link timnya. Oke, sudah oke. Sudah, kami para trainer oke aja, oke. Jadi tidak istilahnya, oh ini harus begini ya. Nah, itu. Cuma makanya beberapa poin di sini setiap tugas. Jadi ada diberi keringanan juga kan itu. Keringanan dalam artian kalau ini hanya membuat, contoh misalnya nomor 3, membuat formulir pendaftaran. Sederhana, menggunakan berisi minimal 4 pertanyaan. Udah bebas. Mau apa saja. Yang penting ada 4 minimal. Lampirkan bukti. Udah selesai. Itu pada saat pun kami periksa para trainer, oh ini sudah selesai, oke. Jadi nggak lagi, oh ini harus begini ya. Cuma makanya mengikuti biar nggak nyasar ya. Jadi ikuti aja panduan. Kalau di panduan udah oke. Gitu. Oke. Ya, yang di modul Create Authentic Assessment with Microsoft Forms ini kan sudah berjumlah 1.200 XP, Pak. Dan kalau sudah tercentang semua berarti udah selesai tuh, Pak ya? Udah. Tercentang semua udah. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak, Bapak. Itu info pertanyaan saya. Terima kasih kembali.
Oke, mungkin closing dari Pak Tutut. Mbak Day. Terima kasih Pak. Apakah suara saya terdengar? Oh, terdengar Pak. Sangat jelas. Silakan Pak. Terima kasih sudah diizinkan dari grup 2 untuk bergabung di OHM grup 1. Yang tadi yang bertanya tentang link Meet sudah saya jawab secara langsung Pak Ahmad Fatur Rahman tadi udah. Karena kesalahan meletakkan linknya aja, jadi udah. Terus yang pertanyaan yang tadi sering ditanyakan mengenai link kurs itu Bapak Ibu itu nanti pengumpulannya itu biasanya di akhir itu nanti akan diminta itu semua link yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Tadi ada peserta yang sudah memperlihatkan sudah dapat berapa link khusus yang diberikan di link itunya. Itu nanti translate-nya yang akan dikumpulkan. Jadi kita tahu Bapak Ibu sudah menyelesaikan yang wajib apa enggak. Terus mengenai kelulusan itu yang penting Bapak Ibu bisa mengerjakan yang sesuai di panduan. Okay. Jadi enggak usah diberikan dulu yang link course. Nanti link course itu Bapak Ibu sudah mendapatkan sertifikat. Nanti kalau Bapak Ibu lihat di translate, lihat di itu bisa Bapak Ibu print, itu sudah menyatakan kalau Bapak Ibu sudah mengikuti kursus dari Microsoft dan sudah mendapatkan sertifikatnya. Jadi pengumpulannya mungkin nanti di akhir itu nanti Bapak Ibu disuruh mengirimkan transkripnya semua kursus yang Bapak Ibu selesaikan. Dan nanti Bapak Ibu masih bisa melanjutkan kursus dari Microsoft sendiri sampai XP-nya itu lebih dari ya sekeinginan Bapak Ibu untuk latihan di kursus Microsoft. Jadi nanti ada berbagai macam penghargaan kalau Bapak Ibu sampai sudah menyelesaikan semuanya. Jadi usahakan aja mengerjakan tugas di task yang diberikan sesuai panduan. Nanti kalau sudah mendapatkan akun, Bapak Ibu bisa melanjutkan sampai Bapak Ibu mau sampai di mana. Jadi itu aja. Jadi yang penting Bapak Ibu semua itu mengerjakan tas saja. Nanti kalau sudah mengerjakan tas, yang penting mengerjakan aja, entah itu nanti trainernya masih diperbaiki atau yang mana, kita juga semua trainer akan memberikan toleransi untuk yang penting dikerjakan dulu aja. Kita sudah bisa menganggap itu nanti sudah mengerjakan. Jadi untuk yang link itu enggak link khusus, link Microsoft tidak ada kaitannya dengan kelulusan yang diberikan oleh PEE. PEE cuma yang penting Bapak mengerjakan 4 task yang diberikan sesuai panduan, sudah itu aja. Itu Pak tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Oke, Bapak Ibu, mungkin demikian sesi OHM yang pertama. Mungkin dari sisi kami trainer, kalau misalnya dari sisi peserta mungkin banyak pertanyaan yang masih mau ditanyakan. Cuma ini berhubung waktu juga yang mengakhiri, ya kan? Mungkin demikian yang bisa kami berikan. Terima kasih juga kepada Pak Tutut tadi sudah menambahkan. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya.